Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Rahma dengan NIM 1910125223 dengan nomor absen 21. Di sini saya akan membahas mengenai menggambar ilustrasi dari kegiatan pengalaman kelas 4, tema 4, subtema 2, pembelajaran kedua, muatan SBDP. Nah, baik, hari pertama-tama kita akan membahas mengenai menggambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah suatu gambar yang mempunyai fungsi dan sifat untuk menerangkan sebuah peristiwa. Pengertian ilustrasi dapat memberikan arti ilusi sebagai gambaran suatu angan-angan yang menyerupai suatu hiasan belaka. Hal ini menjadi pengantar atau pelengkap suatu tujuan yang dapat membantu seseorang supaya lebih cepat dan mudah mengerti suatu tujuan yang disampaikan ilustrasi tersebut. Ilustrasi menurut bahasa berasal dari bahasa Belanda, yaitu illustrati, yang berarti suatu hiasan dengan gambar. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti ilusi adalah gambar atau foto lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi ilustrasi. Fungsi ilustrasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif ilustrasi adalah menyatakan dan memperlihatkan sesuatu perasaan, maksud, situasi, gagasan, ataupun konsep yang sifatnya abstrak menjadi sesuatu yang nyata, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, fungsi analitis atau struktural. Fungsi analitis ilustrasi yaitu suatu ilustrasi dapat menunjukkan rincian bagian-bagian dari suatu sistem ataupun benda atau suatu proses dengan detail agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, ada fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif ilustrasi adalah menggantikan uraian mengenai sesuatu secara verbal dan naratif dengan menggunakan kalimat yang panjang. Ilustrasi tersebut bertujuan guna melukiskan sehingga dapat lebih cepat serta lebih mudah untuk dipahami. Yang keempat, terakhir, fungsi kualitatif. Fungsi kualitatif ilustrasi sering dipakai untuk membuat kartun, foto, daftar tabel, simbol, gambar, sketsa, dan grafik. Nah, terdapat juga fungsi ilustrasi secara umum, yaitu menarik perhatian pembaca. Gambar ilustrasi yang terdapat pada buku, majalah, koran, dan media lainnya membuat informasi di dalam media tersebut menjadi lebih menarik untuk dibaca. Yang selanjutnya, memudahkan pembaca memahami isi pesan. Seringkali pembaca lebih mudah memahami isi sebuah informasi bila dilengkapi dengan gambar ilustrasi. Selanjutnya, dapat menggambarkan sesuatu. Gambar ilustrasi dapat membuat pembaca memahami suatu informasi tanpa harus membaca keseluruhan isi informasi tersebut. Memudahkan dalam mengungkap kejadian, maksudnya suatu peristiwa akan menjadi lebih mudah dipahami orang lain bila dijelaskan dengan ilustrasi tanpa harus diceritakan secara rinci. Selanjutnya, mengandung nilai estetika. Informasi dalam bentuk teks yang mungkin membosankan bisa menjadi lebih menarik bila dilengkapi dengan gambar ilustrasi karena mengandung nilai estetika. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama, ada komik. Komik adalah gambar ilustrasi yang terdiri atas rangkaian gambar yang saling melengkapi satu dengan yang lain dan mempunyai alur cerita yang saling bersambung. Bentuk dari komik itu sendiri dapat berupa buku ataupun juga lembaran gambar singkat atau sering disebut comic strip. Yang kedua ada kartun. Kartun adalah gambar ilustrasi dengan menampilkan isi cerita berupa humor dan bersifat menghibur yang mempresentasikan suatu kejadian peristiwa. Penampilan gambar kartun bisa dilihat dengan warna hitam putih maupun dengan warna seperti yang sering kalian lihat di televisi. Yang ketiga ada karikatur. Karikatur adalah gambar ilustrasi yang menampilkan karakter yang biasanya dalam penggambaran tersebut dilebih-lebihkan.
lucu, unik, dan biasanya juga mengandung kritikan dan sindiran. Penggambaran objek dari gambar karikatur bisa diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Tidak hanya itu saja, pada zaman sekarang ini biasanya gambar karikatur sering dijadikan sebagai meme. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggambar. Yang pertama, gambar sesuai dengan cerita atau tema pokok. Jadi, apa yang ingin kamu gambarkan harus dengan sesuai tema yang kamu pilih. Yang kedua, menunjukkan objek utama. Nah, kalian mau objek utamanya hewan, manusia, atau tumbuhan. Yang ketiga, memiliki ciri-ciri tersendiri atau memiliki karakter. Yang keempat, menarik dan sederhana. Bukan hanya kita menggambar secara menarik, tapi juga sederhana agar mudah dipahami. Yang kelima, mudah dipahami, komunikatif, yaitu gambaran tersebut harus mudah dipahami apabila seseorang melihatnya. Yang keenam, adanya latar belakang atau gambar pelengkap. Yang ketujuh, menggunakan media yang tepat. Slide selanjutnya, langkah-langkah menggambar ilustrasi. Langkah-langkah menggambar ilustrasi terdiri atas 4 langkah, yaitu menentukan gagasan, membuat sketsa, pewarnaan, dan penyelesaian akhir. Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, gagasan. Langkah pertama dalam menggambar ilustrasi adalah menentukan gagasan. Gagasan ilustrasi harus bersumber dari materi yang akan diilustrasikan. Setelah ada gagasan, tentukan tokoh, adegan, suasana, dan suasana pendukung adegan yang akan digambarkan. Sebelum mulai tahap berikutnya, tentukan corak gambar dan media yang akan digunakan. Yang kedua, sketsa. Setelah gagasan ditentukan, langkah selanjutnya adalah menggambar sketsa atau membuat rancangan gambar. Menggambar sketsa ilustrasi biasanya menggunakan pensil, ada juga yang langsung menggunakan pensil warna, krayon, cat air, tinta bak, dan lain-lain. Sketsa biasanya masih berbentuk garis sederhana, yang merupakan rancangan sederhana secara global. Yang ketiga, pewarnaan. Langkah selanjutnya setelah menggambar sketsa adalah pewarnaan. Dalam mewarnai rancangan gambar, ilustrasi dikerjakan sesuai hasil yang diharapkan. Gambar ekspresi dikerjakan dengan 2 corak, yaitu corak realis dan non-realis. Selanjutnya, yang terakhir, penyelesaian akhir. Langkah terakhir adalah penyelesaian proses menggambar dengan mengamati hasil gambar secara keseluruhan. Apabila masih ditemukan kekurangan pada gambar, pada proses inilah gambar dapat disempurnakan. Nah, ada tugas untuk kalian, yaitu buatlah gambar ilustrasi yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila kedua. Apa sih pengamalan sila Pancasila kedua? Itu biasanya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Contohnya, misalkan di sekolah, kalian saling menghormati antara teman yang berbeda agama, suku maupun ras. Yang kedua, misalkan di rumah, bagaimana kalian menghormati orang tua, menyayangi saudara, entah itu kakak ataupun adik. Yang lain juga misalkan menghormati tetangga kalian yang berbeda agama, suku maupun ras. Nah, kalian bisa menggambarkannya dengan menggambarkan lalu mewarnainya sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan kalian dapat mengambil hikmahnya. Mohon maaf apabila ibu ada salah kata maupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata, ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.